Perseteruan Eyang Subur dan Adi Bing Slamet semakin mendidih. Istri-istri Eyang Subur turut menyudutkan Adi CS. Seperti apa kamar Eyang Subur? Benarkah Eyang Subur punya kamar ritual yang tak boleh dimasuki siapapun? Bagaimana pula keseharian Eyang Subur bersama para istri dan anak-anaknya? Memori melodi tentang cinta. Kasus Eyang Subur menjadi semakin panas diperbincangkan setelah istri-istri Eyang Subur eksis tampil di sejumlah media. 8 istri Eyang Subur kompak menolak desakan sejumlah pihak yang menginginkan Eyang Subur menceraikan sejumlah istri-istrinya. Seperti apakah keseharian Eyang Subur bersama istri, anak dan cucunya? Benarkah Nita Septiarini, mantan istri Septian Dwi Cahyo yang kini menjadi istri Eyang Subur, begitu diistimewakan Eyang Subur? Dan seperti apa kamar Nita Septiarini? Benarkah Eyang Subur terobsesi menjadi penyanyi dan produser rekaman? Seperti apakah video klip Eyang Subur yang dibintangi sejumlah artis senior? Selama 30 menit ke depan, saya Vivian Cornelius mengajak Anda menyorot sebuah peristiwa berdasarkan fakta serta informasi akurat dari sumber terpercaya. Pemirsa, inilah Fokus Selebriti. Melodi tentang cinta yang ada di kota Jombang sana. Pemirsa, selain heboh karena isu penistaan agama dan jumlah istri yang fantastis, sosok Eyang Subur juga dikenal sebagai guru spiritual yang hobi menyanyi. Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 12 Desember 1946 itu bahkan punya koleksi video klip pribadi yang berisi kumpulan tembang kenangan yang dinyanyikannya bersama Heri Mahwati, istri pertamanya. Dalam video klip berjudul Zaman Sulit, sejumlah artis senior seperti Adi Bing Slamet, Abah Us Us, Septian Dwi Cahyo, Yanto Stock on You, Ogut, dan lain-lain ikut terlibat sebagai model. Zaman lagi sulit, untuk apa dipikirin? Lebih baik kumpul, rame-rame, nyanyi-nyanyi menghibur hati. Zaman lagi sulit, untuk apa dipusingin? Kalau nanti sakit, kita juga yang rasain. Banyak jalan terang. Hampir dalam semua video klipnya, Eyang Subur mengenakan setelan jas dan topi, serta kalung panjang. Yang menarik, pada video klip berjudul Malam Minggu, Adi Bing Slamet seolah berperan sebagai kekasih Heri Mahwati yang berjalan mesra di sebuah taman sepayung berdua. Kalau malam minggu enaknya jalan-jalan, kita bersama pacar nonton film layar tancap. Dasar lagi bokeh, punya uang tanggung liburan, lagi asik berdua, tiba-tiba turun hujan. Karena saya sama Eyang itu dulu kan sering karaoke ya Mas. Nah salah satu dari tamu itu ada yang pencipta lagu. Nah dia sendiri yang nyanyi sendiri, tak bikinin lagu. Cinta terasa berbunga, bila aku sedang jauh dengan. Adi Bing Slamet memang paling eksis di setiap video klip Eyang Subur. Hanya saja, video klip Eyang Subur yang paling menghebohkan publik adalah video klip yang dibintangi secara keroyokan oleh artis-artis yang menjadi murid Eyang Subur. Artis senior Tenzara Zaid yang lebih dikenal dengan Bu Subangun bahkan tampil all out di lagu himne Eyang Subur. Kami semua cucu-cucu Eyang kedua.
itu seorang akan selalu. Eyang Subur tak hanya sempat mendirikan production house, tapi dikabarkan berambisi menjadi produser musik. Hanya saja, entah kenapa, hingga detik ini album perdana Eyang Subur tak kunjung digelontorkan. Seperti apakah keseharian Eyang Subur bersama istri-istrinya? Kita simak liputan khusus tim Fokus Selebriti di rumah Eyang Subur yang terletak di bilangan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Fokus Selebriti, senang sekali Fokus Selebriti pada sore hari ini tampil lebih eksklusif dan istimewa. Karena saat ini saya Poppy Putri sudah berada di kediaman seseorang yang saat ini menjadi fenomenal, buah bibir di masyarakat, bahkan hampir setiap hari menghiasi layar kaca Anda. Ya, siapa lagi kalau bukan saya sudah berada di kediaman Eyang Subur. Sosok Eyang Subur dan juga kehidupannya termasuk kediaman ataupun juga rumahnya biasanya dipandang orang sebagai atau penuh dengan hal-hal yang misterius dan juga dipenuhi dengan hal yang gaib. Apakah benar demikian? Pada saat saya pertama kali datang dan masuk ke dalam rumahnya, saya sangat antusias sekali karena saya disambut oleh sang tuan rumah, yakni termasuk Eyang Subur itu sendiri. Penuh dengan kehangatan, bahkan di sore hari ini pula, saya tidak duduk sendiri pemirsa, karena saya sudah ditemani oleh 7 istri dari Eyang Subur. Selamat sore, Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan dari yang ujung sana sampai ujung situ? Oke. Nama saya Ibu Dike. Ibu Dike, baik. Ibu Ati. Ibu Ati. Ibu Heri. Ibu Heri. Ibu Nita. Ibu Nita. Ibu Noni. Ibu Noni. Ibu Ani. Ibu Ani. Ibu Herni. Oke, baik. Nah, kira-kira yang akan menjawab siapa? Mungkin dari samping saya, Ibu Heri dulu. Oke, Ibu Nita dulu ya. Bahwa memang kabarnya menganggap bahwa kediaman ataupun rumah dari Eyang Subur ini sangat misterius dan dipenuhi hal-hal gaib. Khususnya di lantai 2, yang mana notabene seperti yang kita saksikan di sekitar kita penuh dengan guci-guci yang klasik, yang katanya notabene ada isinya. Benar nggak sih? Sekarang kalau permasalahan dibilang rumah Eyang ini misterius atau bagaimana, itu tinggal tergantung kita aja memandangnya. Mau misterius jadi misterius, mau biasa jadi biasa. Tapi di mana-mana setiap rumah itu punya peraturan sendiri. Nah, setiap kita bertamu ke rumah kan pasti ke rumah orang kan pasti otomatis kita harus sopan, ya kan? Ya sekedar itu aja sih sebenarnya. Mau misterius atau enggak itu terserah penilaian masyarakat, orang-orang lah yang pernah bertamu ke sini. Tapi kalau dari sisi dibilang guci atau kristal ini ada isinya, itu saya rasa tidak ada deh, karena memang kristal ini memang merupakan hobinya Eyang ya Mbak Heri ya. Oke. Koleksi ya. Sudah koleksi. Mungkin sudah di koleksi Eyang sudah puluhan tahun mungkin ya, Iya, Ibu ya. mulai tahun 92 ya Mbak. Mulai tahun 92. Kalau bisa dihitung dari yang paling kecil sampai yang paling gede, dari Coba depan sampai hitung belakang aja sini sendiri, berapa Mbak. jumlahnya sih? Mendingan kita ngitung dari sono sampai sini habis berapa hari ya. Saya 7 hari nggak selesai-selesai ya. Dan untuk berbicara tentang kenyamanan di dalam rumah, gimana ya? Katanya misalkan orang-orang yang melakukan praktek poligami itu sendiri, dalam satu atap kalau 2 orang aja kadang-kadang suka terjadi permasalahannya ini banyak sekali. Tapi ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa karena satu atap bisa sampai 7 istri, dan itu ternyata tidak terjadi permasalahan, walaupun ada permasalahan tapi kecil dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Kunci suksesnya seperti apa? Ya kita harus saling mengerti, saling menghargai satu sama lain, saling mengingatkan kalau ada yang nggak benar. Kemudian berbicara tentang masih menjadi sebuah pemikiran orang-orang yang ada di luar, menganggap bahwa istri-istri Eyang itu sama sekali tidak boleh keluar rumah. Apakah memang benar demikian? Jadi kegiatannya kalau setiap hari di rumah ini apa saja yang dilakukan? Sekarang gini ya, kalau dibilang istri Eyang tidak boleh keluar rumah, sekarang kepentingannya kita apa untuk keluar rumah itu satu, ya kan? Di saat suami kita di rumah, anak-anak kita di rumah, dan pekerjaannya harus kita kerjakan sebagai ibu rumah tangga tuh banyak di rumah gitu. Jadi untuk kepentingan apa? Bilang itu, dan kami merasa banyak yang harus kita kerjakan di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai istrinya Eyang. Seperti itu gitu. Jadi kalau permasalahan kita tidak boleh keluar rumah, kita suka keluar rumah tapi selalu bersama dengan Eyang. Selalu bersama suami kami. Selalu bersama
sama suami dan mungkin juga ada izin ya. Harus. Kan di mana-mana juga kan pasti harus izin dengan suami ya. Oke. Nah, semoga di sore hari ini pun juga pemirsa juga bisa mengetahui ini loh kehidupan sebenarnya nih, dan mereka ternyata juga menjalankan kehidupan seperti halnya dengan kita semua seperti itu. Nah, berbicara mengenai kediaman Eyang Subur, saya dari awal pertama kali masuk sampai di sini duduk, kayak rumah Eyang itu besar sekali gitu ya. Ini didiamin oleh Anda semua, beserta juga dengan anak cucu atau bagaimana? Kemudian pembagian kamarnya juga seperti apa? Sebelah sana boleh dong memberikan suara. Ya. Kami di sini tinggal istri, anak, menantu, cucu, udah dianggap keluarga aja semua, sama yang bantu, yang masak, itu udah dianggap keluarga. Jadi semuanya tinggal di satu rumah ini sendiri. 60 orang lebih kurang. 60 orang. Ya. Wow, luar biasa banyak sekali. Itu benar-benar bisa rukun, bisa damai, bisa. Kayaknya kan kita memandang bahwa memang benar seperti halnya sore hari ini, bahwa mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya tampaknya seragam, dari baju, dari celana, dari mohon maaf perhiasan. Semuanya kembar semua. Ini rahasianya bahwa memang diajarkan untuk tetap bisa adil. Ya, betul. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Eyang tuh berusaha adil kepada kita semua istri-istrinya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, tentu saja pembicaraan kami lebih dalam dan menarik lagi. Di segmen selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk berbicara materi yang diberikan Eyang Subur kepada ketujuh istri mereka. Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya setelah jeda yang satu ini. Tentu saja Anda masih bersama kami di episode spesial dan eksklusif, karena saat ini saya berada masih di kediaman Eyang Subur. Nah, kita akan tanyakan kembali perbincangan kami masih bersama dengan ketujuh istri dari Eyang Subur itu sendiri. Banyak sekali yang sedang beredar di masyarakat kabarnya bahwa istri dari Eyang Subur satu orang mendapat jatah 50 juta per bulan. Wah, tuh semuanya ibu-ibu pada langsung melalak matanya, langsung pasti ingin mengetahui apakah memang benar demikian. Siapa nih yang boleh menjawab nih? Enggak lah Mbak, kalau 50 juta satu orang. Karena kita itu ya itu tadi, kalau kebutuhan apa kita kadang-kadang ya orang tiap bulan kan butuh banyak, kadang sedikit. Jadi kebutuhan tiap bulan pun berbeda ya. Jadi tidak benar adanya bahwa satu istri Eyang mendapat jatah 50 juta sebulan. Tidak. Baik, nah berbicara mengenai kebutuhan nih atau fasilitas yang diberikan sebagai bukti cinta dan kasih sayang Eyang kepada ketujuh istrinya. Nah, berbicara mengenai perhiasan yang saat ini sedang mencolok mata saya mengenai kalung ya, lebih tepatnya ya. Ketujuh istri Eyang ini sepertinya seragam semua mengenai kalungnya yang berantai dan ada mata hijaunya. Tapi yang menarik adalah Ibu Heri nih, samping saya berbeda sendiri. Seperti ya, apa Ibu? Saya yang pertama ya Mbak. Jadi saya sendiri tinggal pakai aja sebetulnya. Semua tuh Eyang sendiri yang memilihnya. Oh baik, dari segi desain, dari perhiasan apa saja, mulai dari anting, kalung, gelang dan cincin ya. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan. Ibu None mungkin berbicara tentang perhiasan. Ibu Herni. Ibu Herni, baik. Ya sama aja sih sebenarnya Mbak. Ya itu kan tinggal pilihan Eyang, kita tinggal pakai gitu aja. Ada nggak suatu waktu namanya juga wanita ya, kadang-kadang juga timbul sebuah keinginan, oh saya pengen misalkan satu perhiasan yang ini lebih saya senang, ini adalah tipe saya nih, pengennya kayak begini. Nah, kalau misalkan seperti itu, ada keinginan seperti itu, apakah selalu difinalkan, diaminkan oleh Eyang dan dibelikan, kemudian langsung diseragamkan dengan yang lain, atau mungkin ada cara-cara yang lain seperti itu? Enggak, kayaknya tetap aja kok sama semua Mbak. Jadi biar sama gitu, ditentuinnya sama Eyang. Gitu. Ditentuinnya sama Eyang. Nggak ada perbedaan. Gitu. Sama. Misalkan mohon maaf nggak ada suara yang Eyang saya maunya itu aja deh kayak gitu. Kalau misalnya belanja Eyang yang memang sukanya Eyang begini ya Eyang yang pilih, Eyang yang beliin, Eyang yang nanti kasih gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih jalan-jalan misalkan ke mall atau keluar gitu, timbul keinginan saya pengen beli tas ini, saya pengen beli ini itu segala macam. Eyang bagaimana tanggapan Eyang itu sendiri? Ya ada kepengen kayak begitu, cuma nanti sama Eyang nanti dikaji ulang lagi, nanti misalnya kalau memang beli seragam semua gitu dapat. Oke, jadi supaya tidak timbul yang namanya iri hati satu dengan yang lain ya. Nah, ada juga nih kabar yang lebih panas lagi yang terjadi di masyarakat sekarang, bahwa katanya siapakah yang menjadi istri dari Eyang Subur ini menganggap bahwa hanya memandang kekayaan atau materi dari Eyang Subur.
Kalau memang saya tahu ya, banyak komentar-komentar seperti itu. Mereka menganggap bahwa kita ini sekelompokan perempuan-perempuan mata duitan yang cuman ngejar hartanya Eyang aja, yang kepengen duitnya Eyang. Sebenarnya enggak loh Mbak. Masalahnya begini, kami di sini ini menjadi istri Eyang memang berdasarkan kami saling mencintai. Antara ya gimana pasangan suami istri pada umumnya kan seperti itu, dan kami merasa nyaman, merasa bahagia, dan terlebih lagi masing-masing dari kami ini mempunyai jalan cerita kehidupan yang berbeda, sehingga kami menjadi istrinya Eyang sekarang ini. Karena Eyang ingin menolong kami, dan kami pun merasa gimana ya, merasa terselamatkan oleh Eyang gitu loh. Ya kan Eyang itu menikahin semua istri-istrinya itu bukan hanya karena seks ya Mbak, kasarnya aja lah, bukan karena seks. Jadi sambil menolong, karena ada di antara mereka tuh yang sakit. Terus di sini bisa sembuh. Ada yang kehidupan itu dari susah. Supaya jadi enak. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tapi kebutuhan dari sosialnya untuk juga mengangkat mereka supaya mereka itu dipandang di mata masyarakat. Luar biasa sekali. Tapi ada nggak sih misalkan pandangan dari Ibu Noni atau yang lain begitu ya? Ini Eyang itu kayaknya lebih sayang sama yang ini deh. Kalau sama saya kayak kurang deh. Ada timbul nggak sebuah perasaan seperti itu? Kalau menurut saya Eyang itu adil ya, dan kita sebagai istri harus selalu berpikiran positif thinking saja gitu. Misalnya tidak hanya dalam berupa materi, dari segi kasih sayang di sini, perhatian, kasih sayang kepada anak cucu ataupun saudara-saudara dari Ananda semua begitu. Eyang selalu adil, selalu bijaksana sama semuanya, sama istri, sama anak, sama cucu, sama semuanya yang ada di rumah sini. Benar-benar sangat adil ya. Baik. Sepertinya juga bisa tampak dari ketujuh istri mereka ini pemirsa. Dan tentu saja saya setelah yang satu ini juga memiliki sebuah liputan. Kita akan menguak lebih dalam lagi bagaimana atau apa saja sih koleksi dari ketujuh istri Eyang itu sendiri. Tadi saya sudah mengacak-acak ya kamar dari Ibu Nita. Seperti apa koleksi beliau? Ini dia liputannya untuk Anda. Perjalanan dua saudara dari Jakarta menuju Jogja. Ya pemirsa Fokus Selebriti, saat ini saya sudah berada di salah satu kamar dari istri Eyang Subur yakni Bu Nita. Nanti kita akan ajak Anda nih pemirsa, kita akan mengeksplor apa ya yang ada di dalam kamar dari Ibu Nita tersebut. Mungkin juga kita bisa nemuin Eyang Subur di dalamnya. Tuh kan, udah pada mulai penasaran. Assalamualaikum. Halo Bu Nita, pemirsa ikutin saya terus ya. Ya ini dia nih, maaf ya Bu Nita, kita ganggu sebentar. Kita mau melihat-lihat kamar. Kayak kalau boleh diceritakan dulu sebenarnya apa sih konsep dari kamar dari Bu Nita ini sendiri? Sebenarnya konsep kamar ini ya udah nggak berkonsep sih Mbak ya. Soalnya kalau mengikuti konsep awal kan saya tinggal menempati aja kamar yang diberikan Eyang kepada saya. Kalau mengikuti konsep awal Eyang nih benar-benar tertata rapi seperti hotel. Tapi kenapa sekarang akhirnya jadi berubah begini? Ya itulah tadi, karena saya mempunyai anak kecil 2 orang gitu. Dan jadi itu saya bikin gimana caranya supaya anak ini bisa nyaman bermain kan gitu. Jadi saya sambil jaga, saya bisa melakukan aktivitas saya sambil anak saya juga bisa main dengan nyaman. Pertama kali saya masuk dari pintu menuju ke sini itu langsung terpusat pada seorang Eyang Subur. Fotonya terpampang jelas sendirian di sana. Bu Nita kalau boleh tahu punya nggak sih foto yang berdua? Kenapa harus Eyang Subur yang sendiri dipampang di atas nih? Foto Eyang memang sudah ada sebelum saya menempati kamar ini. Kalau foto saya berdua di mana ya? Ada sih, tapi saya nggak tahu simpan. Waduh, ini serasa saya berada di dalam bioskop. Ada TV gede banget di dalam kamar, kira-kira ukuran 4x6 meter nih. Nah, pemirsa pun juga bisa menyimak, ada 2 televisi di situ. Yang satu agak sedikit lebih kecil dan yang satu benar-benar big screen banget nih. Mungkin bisa dijelaskan Bu Nita. Jadi begini ya, kalau Eyang memang mempunyai hobi nonton. Eyang tuh mempunyai hobi dengan elektronik seperti inilah. Ini memang Eyang berikan. Ini TV besar ini TV 3 dimensi, ya kan. Dan TV kecil ini dipergunakan untuk anak-anak kalau main PlayStation atau apa. Jadi tidak betul. Jadi TV ini tidak akan cepat rusak kan. Yang besar ini kalau kita untuk main game itu aja sih. Nah ini dia hobinya wanita pemirsa. Boleh di-shoot ke sana kamera? Waduh, saya udah bling-bling nih matanya Bu Nita. Ternyata juga hobi sekali mengkoleksi
tas, sepatu, barang-barang mewah yang lain. Mungkin bisa dibuka, kita bisa lihat-lihat nih. Aduh, apa yang mau dibuka ini? Ada kelas, ada handbag. Kalau boleh dijumlah, ini sudah berapa banyak koleksi tas misalnya di sini? Waduh, saya nggak pernah ngitung, Mbak, nggak tahu. Jadi, saking banyaknya ya. Jadi istilahnya karena ya pas kita belanja kita di beli tas ya udah ngambil taruh gitu aja. Kalau boleh dihitung 1 bulan bisa sampai belanja berapa kali nih? Saya nggak tahu kalau itu merupakan keputusan dari Eyang ya. Jadi bukan kita. Maaf nih Bu Nita, biasanya kalau Mama sudah tampil di televisi juga kan kita perhatikan Bu Nita dan istri-istri Eyang yang lain kan selalu seolah-olah di image kan adalah selalu kembar semuanya, dari segi baju dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah begitu juga halnya dengan kalau misalkan belanja entah itu tas, sepatu dan barang-barang yang lain? Kalau untuk tas memang ada beberapa item yang kita ada seragam, tapi ada beberapa yang berbeda. Nah, begitu juga dengan baju. Baju ada yang beberapa baju yang seragam, tapi kita juga punya yang bebas. Nah, itu tinggal kapan dipakainya, kita lihat momen. Nah, momen di mana kita harus seragam, momen di mana kita harus bebas. Kayaknya yang ada dalam sini semuanya pada bermerek semua ya. Sampai ngeluarin berapa duit sih untuk belanjain ini semua nih Bu Nita? Aduh, saya nggak tahu, bukan urusan saya sih soalnya. Boleh nggak dipinjam yang hitam ini? Boleh, ini adalah kan. Kebetulan matching nih sama baju yang saya lagi pakai. Boleh nggak dibawa pulang? Tanya Eyang aja. Mudah-mudahan kesini. Nah, kalau misalkan punya tas kayak gini belum tentu semuanya bisa dikembarin sama Eyang atau gimana tuh? Ini kebetulan salah satu tas kita yang kembar. Kayaknya juga kembar juga. Iya. Kemana-mana juga harus pakai misalkan satu. Kita janjian. Kita janjian kalau memang harus kembar momennya kita janjian. Kemudian sepatunya juga. Waduh, kayaknya banyak banget. Kayaknya ada koleksi baju. Ini. Ini sih koleksi jas ya. Semua istri Eyang ke Hanstut semua ya, modelnya klasik. Ya, Eyang menyukai. Punya saya. Jadi hampir semua istri punya jas dan ada beberapa yang seragam. Salah satunya ini. Sudah berapa banyak nih koleksi bajunya? Waduh. Ini set dress dan baju-baju muslim seperti begini, yang ada juga yang seragam. Tapi kebanyakan seragam semua sama yang lain. Lebih banyak yang bebas daripada yang seragam. Selama ini Eyang selalu bersikap adil ya terhadap semua istri-istrinya ya, dalam hal entah itu berpakaian, memakai perhiasan mungkin atau koleksi-koleksi yang lain. Ini yang dari sisi kami loh, sebagai istri kami merasakan ya. Tapi kalau Eyang kami merasakan adil. Oke Bu Nita, terima kasih boleh mengacak-acak kamarnya. Bahkan saya boleh dipinjemin ini. Bu Nita, saya pamit dulu ya. Nanti saya minta ke Eyang langsung deh. Dah Ibu. Masih bersama kami di Fokus Selebriti edisi spesial, berada di kediaman Eyang Subur dan ketujuh istrinya. Nah, gara-gara kehebohan cerita soal Eyang Subur, apakah ini memberikan dampak bagi putra-putri ataupun juga cucu-cucu dari Eyang Subur itu sendiri? Mungkin ada suatu waktu jadi diejek oleh teman-temannya, jadi akhirnya putra-putri ataupun cucu itu jadi nangis, jadi nggak mau sekolah, atau mungkin ada timbul cerita yang lain nih? Memang ada ya, cucu saya sendiri aja sampai nangis melihat pertama Eyangnya ditayangin di TV. Nangis dia, padahal dia masih kelas 4 Mbak. Nangis, sedih ngelihat Eyangnya gitu, apalagi kita sebagai istri. Ya. Jadi boleh dikatakan juga menjadi korban dari cerita yang terlalu heboh ini ya di masyarakat ya. Kemudian para istri sendiri menanggapi seperti apa? Mungkin ada suatu perasaan yang tidak terima, namanya juga pasangan hidup selama mungkin sudah tahunan diberitakan seperti itu. Bahkan mohon maaf sekali lagi pemberitaan yang ada di masyarakat bahwa Eyang Subur ini adalah orang yang mohon maaf ada aliran sesat atau dukun atau orang yang sama sekali berada di luar dari jalur agama. Ya sekarang kalau Mbak bertanya gitu kepada kami, ya pastilah kita tidak terima ya. Kami ini kan masih manusia biasa, sama seperti orang-orang. Pasti ada perasaan sedih, marah, pastilah ada lah. Tapi yang membedakan kami mungkin dari orang-orang, kami tidak dianjurkan oleh Eyang untuk menghujat kembali. Kami hanya dipesankan untuk bersabar, menerima semuanya, hingga semuanya pasti akan ada akhirnya. Itu saja yang membedakan. Kami hanya disarankan untuk bersabar. Rasa marah, rasa kesal itu pasti ada lah, Mbak. Manusiawi lah kita. Sebenarnya pasti inginnya juga ingin memberikan pembelaan kepada Eyang sebagai manusia biasa seperti itulah. Oke, baik. Nah,
bagaimana nih kalau misalkan kita boleh berandai-andai, tetapi mohon maaf sekali lagi, jika ketujuh dari istri Eyang ini ada yang dilepas atau dipisahkan oleh Eyang, ini bagaimana? Mohon maaf sekali lagi, saya harus memberikan dan mengajukan pertanyaan seperti ini. Kita sudah lama ya Mbak hidup bersama-sama, jadi sudah seperti kakak beradik. Oke, kalau boleh dihitung tahunan sudah berapa tahun Ibu? Ya dari 7 tahun. Yang terakhir 7 tahun. Kalau saya itu udah ini Mbak, saya ini sudah 24 tahun di sini. Sudah 24 tahun hidup bersama ya? Iya, jadi udah seperti kakak beradik Mbak. Jadi saya tidak mau dipisahkan. Ya, kalau bisa sih kita tetap bersama. Gitu. Maunya kami tetap bersama seperti ini. Gitu. Hubungan silaturahminya yang memang benar-benar sangat terjalin dengan baik. Mungkin tidak memikirkan perasaan sendiri, tapi lebih kekeluargaan. Kami sama semua, mau yang misalnya mau yang dilepas mau yang tidak sama. Merasakan gitu. Kalau seandainya kami yang seperti itu kan kami juga nggak mau gitu. Baik, untuk yang kubu dari sebelah sini ada yang ingin ditambahkan mungkin? Nah, ini aja nggak bentuk-bentukan loh, ambil mic pun juga saling membantu rupanya. Gimana aja keberatan ya. Kita kan udah bersama-sama, suka bercanda, suka apa. Jadi kalau misalkan ada timbul satu permasalahan dari satu permasalahan dari satu istri gitu, yang lainnya pastinya juga dengan sigap saling membantu ya. Iya. Oke, jadi sekali lagi tidak egoisme yang diunggulkan, tapi juga itu kembali lagi pada silaturahmi, sudah berasa seperti saudara sendiri. Ya, kita kan saling memaafkan aja gitu Mbak. Baik. Baik, luar biasa sekali. Ini kita juga bisa melihat kekompakan dari mereka semua. Kita juga akan ingin membuktikan nih pemirsa. Boleh nggak sih kekompakannya ini ditunjukkan kepada pemirsa? Spesial Fokus Selebriti sore hari ini dipandu oleh Ibu Heri, mungkin ingin memberikan sebuah hiburan kepada kita semua. Dari tadi kita kayak tegang terus ya, supaya agak sedikit lumer dan menunjukkan kekompakan. Mungkin ingin bernyanyi atau ada yang ingin ngedance atau apa? Jangan Mbak, entah kalau kita ngedance dibilangnya girl band. Jangan. Kalah Cherry Bell ya. Udah kita gini aja deh, nyanyi aja ya. Nyanyi boleh. Ya udah, mulai. Ada yang memandu, boleh saya pandu? 1, 2, 3. Sore-sore padang bulan, ayo konco podo dolanan, rene bebarengan. Nah, apa? Gimana itu ngapa? Gedho asale saka telo, moto ngantuk itu tandane opo? Gedho asale saka telo, yen ra bedhok atine radi gelo. Ojo ngono Mas, ojo ngono. Seru sekali pemirsa kebersamaan saya bersama dengan ketujuh istri dari Eyang Subur. Semoga tayangan kami Fokus Selebriti sore hari ini memberikan Anda informasi serta hikmah yang bisa Anda petik dari tayangan kami di sore hari ini. Waktunya saya Poppy Putri beserta kru yang bertugas serta ketujuh dari istri Eyang Subur mohon pamit undur diri. Kehidupan Eyang Subur bersama 7 istri dan 18 anaknya ternyata tidak seruwet yang dibayangkan orang. Para istri Eyang Subur kabarnya berusaha meyakinkan MUI bahwa kehidupan rumah tangga yang mereka jalani tidak menyimpang dari syariat Islam. Mampukah istri Eyang yang dipimpin oleh Heri Mahawati meyakinkan MUI dan publik yang tidak setuju pada praktik poligami? Kita lihat saja nanti. Pemirsa, demikian